Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putu Danutria dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menyampaikan program kuliah kerja nyata saya yang berjudul Pembinaan Digital Marketing dalam Mengoptimalkan Bisnis Online bagi UMKM yang terdampak COVID-19 di Kelurahan Banjartegal. Adapun deskripsi dari program ini adalah lokasi dari pelaksanaan program ini terletak di Banjartegal, Singaraja, Bali. Namun mitra saya tidak keseluruhan berasal dari daerah ini. Mengingat UMKM tersebar di beberapa tempat di Bali, jadi saya mengajak mitra yang dari berbagai daerah. Ada yang dari Tabanan, ada yang dari Badung, dan ada yang dari Banjartegal. Mengingat pelaksanaan program ini berbasis daring dengan telekonferensi, jadi memungkinkan untuk dilaksanakan ke mitra yang berada di lokasi berbeda-beda. Untuk jenis program ini bersifat rintisan. Lalu program ini adalah program yang tepat sasaran dan mungkin untuk dilaksanakan. Tepat sasaran karena digital marketing mendukung profit dari UMKM dan mendukung kinerja serta produktivitas UMKM di masa pandemi ini. Kemudian yang alasan ini mungkin untuk dilaksanakan adalah menggunakan biaya yang minim dan tidak memerlukan banyak keahlian di bidang IT. Meskipun ada pemahaman yang diperlukan di bidang HTML, namun itu hanya bersifat sederhana saja karena di pelatihan ini saya sudah menggunakan platform yang mudah untuk digunakan. Selanjutnya waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ini dibagi menjadi 5 minggu. Jadi minggu 1-2 itu saya mengajarkan mengenai digital marketing. Di sini saya memberikan e-book yang diberikan melalui grup WhatsApp. Lalu setelah e-book diberikan, saya lakukan tutoring via Zoom. Lalu tutoring via Zoom ini dilaksanakan selama 30 menit. Selama tutoring ini saya hanya menyampaikan beberapa materi dan lebih banyak melakukan sesi tanya jawab. Mengingat saya sudah memberikan e-book sebelumnya, jadi mitra sudah membaca mengenai apa itu digital marketing. Begitupun pada bisnis online. Bisnis online ini saya berikan e-book lalu tutoring via Zoom selama 2 minggu. Lalu pada minggu kelima saya memberikan pelatihan manajemen pembukuan. Manajemen pembukuan sederhana ini saya berikan yang berbasis aplikasi. Meskipun bukan aplikasi desktop, ini adalah saya menggunakan platform dari Paper ID yang mendukung multi platform. Jadi pemilik UMKM ini dapat mengontrol UMKM-nya. Jika ingin lebih advance bisa melakukan settingan atau pengaturan usahanya melalui desktop atau PC atau laptop. Namun jika pemilik UMKM sedang berada di luar, bisa mengontrolnya melalui smartphone. Jadi menurut saya penggunaan manajemen pembukuan berbasis Paper ID yang juga open source ini sangatlah portable. Selanjutnya ada melakukan evaluasi melalui Google Form. Di sini ada 5 mitra. Yang pertama adalah Satria Pratama, pengusaha Jelly Milk. Jelly Milk merupakan suatu jenis minuman yang campuran antara jelly dan susu yang penjualannya sekarang sedang menurun karena COVID-19. Lalu ada Crescentia Munti yang usahanya sebenarnya adalah menjual kembali produk yang lebih murah ia beli lalu dijual dengan harga yang lebih mahal, namun dengan kualitas yang bersaing dan harganya juga tidak
tidak terlampau jauh. Lalu ada Wahyu Dananjaya dengan usaha Mesari Keripik. Lalu ada Agung Tri dengan usaha Delight Gift atau usaha mengenai digital art. Lalu ada Asri Dharma yang memiliki usaha masker. Semua usaha ini menurut saya sangat mungkin untuk di cover dengan digital marketing dan bisnis online. Nah, permasalahan mitra yang saya hadapi adalah yang utama adalah penurunan pendapatan. Lalu yang permasalahan kedua adalah pemasaran yang kurang efektif. Nah, pemasaran kurang efektif ini memang sudah dilakukan atau dirasakan mitra sejak sebelum adanya COVID-19. Namun karena memang kebetulan saja sebelum COVID itu ramai, jadi tidak terlalu terasa bahwa pemasaran yang mereka lakukan ini kurang efektif. Nah, dampaknya baru terjadi atau dirasakan saat COVID ini. Mengingat pemasaran sangat penting, menurut saya potensi pemasaran yang baik itu akan sangat terasa manfaatnya. Baik, tentu jika tidak ada COVID akan lebih terasa. Namun yang saya rancang ini adalah pemasaran di masa COVID. Lalu ada manajemen usaha atau manajemen pembukuan yang kurang. Yang semua 3 permasalahan ini saya cover di program KKN ini. Lalu solusi yang ditawarkan adalah pembinaan bisnis online, lalu digital marketing, lalu pembinaan manajemen pembukuan berbasis aplikasi multiplatform, web apps dan mobile apps. Nah, metode pelaksanaan yang pertama saya memberikan e-book. Lalu saya juga melakukan pemberian video di YouTube. Saya kirimkan linknya. Lalu tutoring via Zoom. Lalu ada juga sesi Q&A via WhatsApp. Semua kegiatan ini saya lakukan selama 5 minggu terakhir. Jadi pemberian e-book ini saya berikan di awal-awal. Lalu untuk pemberian video YouTube itu saya berikan pada bagian materi manajemen pembukuan, karena di sana ada banyak pengaturan atau settingan yang harus dilakukan oleh mitra. Lalu tutorial via Zoom ini saya lakukan pada saat sesi digital marketing dan bisnis online. Karena di digital marketing itu saya mengajarkan bagaimana cara membuat website, yang di sana juga memerlukan pemahaman mengenai coding HTML, meskipun tidak terlalu advance atau terlalu mendalam. Namun hal ini wajib diketahui oleh mitra. Lalu ada Q&A via WhatsApp. Q&A via WhatsApp ini biasanya dilakukan di malam hari ketika sudah selesai melakukan tutoring via Zoom. Lalu mitra akan mencoba. Lalu mitra malamnya biasanya akan bertanya, misalnya di pembuatan website, gimana caranya nyantumin widget supaya Instagram saya tercantum di web saya, seperti itu. Lalu mana yang lebih bagus, saya pakai Instagram bisnis atau WhatsApp bisnis, seperti itu. Lalu luaran kegiatannya sebagai berikut: memahami manfaat digital marketing, yang dimana di sini ada 9 teknik digital marketing. Lalu memahami manfaat bisnis online. Lalu di sini ada teknik bullseye dan lain-lain. Memahami manfaat manajemen pembukuan yang berbasis multi platform dan open source. Lalu memahami cara pembuatan website sederhana berbasis CMS atau Content Management System. Di sini saya, seperti yang saya bilang, saya mengajarkan coding HTML secara sederhana. Lalu selanjutnya saya memberikan pemahaman mengenai SEO atau Search Engine Optimization. Di materi ini sebenarnya saya tampilkan pemahamannya saja, tidak mendetail sekali karena waktunya terbatas 5 minggu, sedangkan saya membahas 3 topik yang cukup berat sebenarnya. Lalu saya luarannya, mitra ini mampu menerapkan minimal salah satu dari ketiga topik yang sudah saya berikan.
seperti Instagram bisnis, WhatsApp bisnis, dan website sederhana. Nah, evaluasi kegiatan ini 90% sangat tertarik dan 10% cukup tertarik. Adapun detailnya yang sudah mitra kerjakan itu adalah implementasikan Instagram bisnis. Dan ada satu yang menerapkan website sederhana. Hal ini karena walaupun mitranya 6, tapi satu yang menerapkan itu menurut saya karena keterbatasan waktu, mengingat menurut saya 1 minggu itu kurang, waktunya kurang untuk memberikan pemahaman ke mitra mengenai cara setting layout, konten, widget ke website mereka. Lalu pemilihan template yang benar, yang cocok dengan bisnis mereka, seperti itu. Lalu ada juga hasil survei yang menyatakan materi yang sulit itu adalah di CEO dan manajemen pembukuan. Hal ini wajar karena CEO itu adalah materi yang rumit, namun karena keterbatasan waktu saya hanya mengulas sedikit saja on page dan off page CEO. Lalu ada manajemen pembukuan yang saya berikan materinya, namun mitra belum semua menerapkannya, mengingat tuntutan program ini sangat banyak, dari membuat website, teknik digital marketing, ada bullseye, ada buyer persona, lalu branding, lalu ada manajemen pembukuan berbasis aplikasi. Walaupun aplikasinya open source, di sini ada beberapa fitur yang perlu di-upgrade sehingga memerlukan pembayaran yang lebih lanjut. Sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat kompleks untuk dilaksanakan dalam waktu 5 minggu. Untuk kendala kegiatannya, menurut saya hanya waktu saja, dan jumlah orang yang menghandle kegiatannya mungkin 1 orang itu kurang, 3 mungkin mencukupi. Lalu di sini adalah foto-foto pelaksanaan kegiatan. Yang pertama di sini saya berikan 9 strategi digital marketing, ada CEO, search engine optimization, lalu search engine marketing, social media marketing. Social media marketing ini secara tidak sadar sebenarnya sudah mitra lakukan. Lalu yang kedua ini belum dilakukan. Yang satu ini masih pembahasan saja. Lalu blog, CMS seperti yang sudah saya bilang, email marketing ini opsional karena biasanya cakupan pembeli dari yang mitra hadapi itu lebih senang menghubungi melalui WhatsApp atau Instagram, karena kesannya menghubungi melalui email itu terlalu resmi. Jadi materi ini hanya saya berikan email marketing seperti itu saja. Lalu ads atau iklan, Facebook ads, Instagram ads, affiliate marketing. Lalu di sini saya berikan materi. Di sini screenshot CEO. Nah, ini template blog. Template blog ini saya berikan 5 jenis template, mengingat ada 5 jenis mitra yang sudah saya sesuaikan berdasarkan usaha yang mereka miliki. Namun baru satu yang menerapkan, yaitu ebook, yaitu digital Delight Gift dari Agung Tri, yang sudah menerapkan websitenya, pembuatan website CMS sebagai media informasi utamanya dengan menerapkan template ebook ini yang saya berikan. Saya pandu dia melalui grup. Lalu ada ini teknik digital marketing, ada brainstorming, rank, prioritize, test. Nah, ini ada saya berikan pemahaman mengenai CMS. Di sini saya berikan materi tentang WordPress dan Blogspot. Namun ketika saya contohkan langsung mengenai
Blogspot, mitra langsung lebih memilih Blogspot. Jadi saya kebetulan sudah siapkan template Blogspot. Lalu di sini ada sesi Q&A seperti itu. Jadi kegiatan ini sudah berhasil dilaksanakan, dan selama 5 minggu ini mitra tampak antusias menantikan materi baru, meskipun ada beberapa materi yang tampaknya cukup berat bagi mereka, karena memang beberapa settingan ini membutuhkan seperti muatan website, SEO, CMS, ada perlu basic IT sedikit sebenarnya. Jadi sekian pemaparan kegiatan KKN saya selama 5 minggu ini. Semoga Bapak Suarsana yang memaklumi kendala dan kekurangan KKN saya tutup dengan para Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.